Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Helmi MPD selaku dosen sejarah peradaban Islam, karena atas izin beliaulah kami dapat memaparkan materi kami yang berjudul Pengantar Sejarah Peradaban Islam, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Lisa Ramadhani, dan pemateri kedua ada Haris Setiawan, dan pemateri ketiga ada Muhammad Abdillah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Pengertian sejarah, sejarah etimologi. Kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dapat mengambil alih dari bahasa Arab, yaitu kata syajarah. Kata tersebut masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia semenjak di mana kata itu masuk ke dalam bahasa Melayu setelah akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Adapun macam-macam kemungkinan arti kata syajarah adalah pohon, keturunan, asal-usul, dan juga diidentikan dengan silsilah, riwayat, babat, tambo, dan parik. Akulturasi kedua antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat. Akibatnya kata sejarah mendapat tambahan perbendaharaan kata-kata. Gessi Denis, histori Belanda, histori Inggris, histori Prancis, dan Jerman. Kata histori yang lebih populer untuk menyebut sejarah dalam Islam pengetahuan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani atau historia, yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia. Jadi, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan menjadi terbatas hanya mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologi. Hal ini senada dengan pengertian history is the past experience of making. Sejarah adalah kejadian-kejadian masa lampau yang terjadi pada umat manusia. Secara harfiah, kata histori yang dievaluasikan dengan sejarah mengandung 4 pengertian, yaitu 1. Suatu yang telah berlalu, suatu peristiwa, suatu kejadian. Yang kedua, peristiwa dari suatu yang telah berlalu, suatu peristiwa, suatu kejadian. Yang ketiga, semua pengetahuan tentang masa lalu. Yang keempat, ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Pengertian peradaban Islam. Bila membahas peradaban, maka kita akan terlepas dari kebudayaan, karena antara kebudayaan saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kata peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sama artinya, namun dalam bahasa Inggris terdapat pengertian yang berbeda dari keduanya. Kata tersebut yaitu civilization untuk peradaban dan kultur untuk kebudayaan. Dalam bahasa Arab pun terdapat perbedaan, yaitu kata sakofah kebudayaan, kata hadalah kemajuan, dan kata tamadun peradaban. Sementara itu, Badri yaitu mengatakan bahwa peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata al-hadharah al-islamiyah bahasa Arab yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sangsekerta yang asal katanya dari bud, berarti akal, kemudian budi, jamaknya budaya, selanjutnya mendapat awalan ke dan akhiran an, menjadi kata kebudayaan. Di samping itu ada uraian bahwa kata kebudayaan asal katanya budi dan daya. Budi adalah kekuatan rohani atau batin, dan daya adalah kekuatan jasmani atau lahir. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Pengertian Islam. Kata Islam merupakan masdar dari kata kerja aslama, yaslimu, islaman,
mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama, melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, yang kedua, kedamaian dan keamanan, dan yang ketiga, ketaatan dan kepatuhan. Kata Islam disebut 8 kali dalam Al-Quran 27, yaitu surah Al-Imran ayat 1928 dan 85, surah Al-Maidah ayat 3, surah Al-An'am ayat 125, surah Al-Jumar ayat 22, surah As-Sab ayat 7, surah Al-Hujarat ayat 17, dan surah At-Taubah ayat 74. Islam merupakan agama samawi atau langit yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya Muhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 29 lanjut, Harun Nasution 30 menyatakan bahwa Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai aspek dan kehidupan manusia yang meliputi aspek akidah atau teologi, ibadah, hukum, tasawuf atau mistisisme, filsafat, politik, dan pembaruan. Berdasarkan Quran Surah Al-Asyura ayat 51-52 bahwa wahyu ada 3 macam. Yang pertama, pengertian atau pengetahuan yang tiba-tiba dirasakan seseorang timbul dalam dirinya, timbul dengan tiba-tiba sebagai suatu cahaya yang menerangi jiwanya. Yang kedua, pengalaman penglihatan di dalam keadaan tidur atau di dalam keadaan trans, disebut juga ru'yah atau dream atau kasih vision. Yang ketiga, yang diberikan melalui utusan atau malaikat Jibril dan disampaikan dalam bentuk kata-kata wahyu. Dalam bentuk ketiga itulah yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Batasan peradaban sejarah Islam. Pembatasan terhadap bahasan materi sejarah peradaban Islam sangat diperlukan guna kepastian dalam pengkajiannya. Adapun batasan sejarah peradaban Islam adalah sejak agama Islam lahir dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Arab pra-Islam menjadi kajian pengantar untuk mengetahui situasi dan kondisi Arab sebelum Risalah Islam lahir. Kajian selanjutnya adalah masa Nabi Muhammad SAW, Khulafa Rasyidin, dinasti Umayyah, Islam di Andalusia, dinasti Abbasiyah, dinasti-dinasti kecil, perang salib, 3 kerajaan besar, dunia Islam abad 19 dan 20, gerakan pembaharuan dalam Islam, Islam di Asia Tenggara dan negara Islam pada periode modern. Tentang Islam di Andalusia merupakan bagian dari dinasti Umayyah sejak dikuasai Islam sampai Muluk Al-Tawaif, dan dinasti Abbasiyah ketika dikuasai oleh dinasti Morabitun dan dinasti Muhawidun. Adapun bahasan tentang dinasti-dinasti kecil merupakan bagian dari dinasti Abbasiyah karena dinasti itu terbentuk ketika dinasti Abbasiyah berada pada masa kemunduran dan mereka masih mengaku Abbasiyah sebagai pusat kekhalifahannya. Sementara itu, perang salib terjadi pada masa dinasti Abbasiyah dan merupakan penyebab eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah itu. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Kedudukan sejarah sebagai sebuah ilmu, yaitu ilmu sejarah, merupakan sebuah disiplin yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. 35 contohnya tentang masa lalu masyarakat muslim. 36 disiplin sejarah dengan disiplin itu pengetahuan sosial lainnya dilihat dari karakteristiknya sebagai pengetahuan mengenai masyarakat manusia seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Suatu ilmu dikatakan termasuk ke dalam kategori ilmu pengetahuan apabila paling sedikit memiliki 3 syarat, yaitu objektif, logis, dan sistematis. Berkenan dengan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki ketiga syarat itu adalah sebagai berikut. Untuk membaca bacaan materi selanjutnya. Objektif artinya mengenai keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sejarah peradaban Islam memaparkan semua peristiwa berdasarkan fakta dan data yang ada dengan sebenarnya, tanpa ada yang memanipulasinya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai pemimpin agama saja ketika periode Mekah karena tidak memiliki kekuasaan politik.
Namun ketika periode Madinah, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai pemimpin agama dan pemerintah. Contoh lain, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba. Masa setelah Nabi adalah Khulafa Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, 3 kerajaan besar, dan lain-lain. Logis artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalar, masuk akal. Semua peristiwa yang dipaparkan dalam sejarah peradaban Islam dapat diterima oleh akal. Contohnya, Perang Badar terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dibenangkan oleh kaum muslimin, mengalahkan kaum kafir Quraisy. Perang Badar tersebut sebagai penentu kelanjutan Islam hingga kini, bahkan sebagai yaumil akhir. Kalau umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Badar tersebut, maka agama Islam hanya sampai di situ. Contoh lain, Muawiyah dapat menjatuhkan Ali dari jabatan khalifah dalam peristiwa tahkim atau arbitrase pada perang Siffin karena kelicikannya, walaupun Ali tidak menyerahkan jabatan khalifah sampai meninggalnya. Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam ilmu, sains, dan filsafat karena khalifahnya gemar pada ilmu pengetahuan dan diberlakukannya faham Mu'tazilah dengan metode berpikir rasional, dan lain-lain. Sistematis artinya teratur menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur. Baik sejarah peradaban Islam tersusun dengan baik, sistematisnya antara lain senada dengan periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution, terdiri dari masa klasik 650 sampai 1250 Masehi, masa pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan masa modern 1800 sampai sekarang. Pada masa klasik, umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa hingga menjadi negara superpower, sedangkan Barat masih terbelakang atau gelap gulita dan masih terkungkung oleh gereja. Pada masa pertengahan, Barat mulai maju dan umat Islam mengalami kemunduran setelah penghancuran Baghdad oleh Hulagu Khan tahun 1258. Walaupun begitu, umat Islam masih memiliki 3 kerajaan besar sebagai simbol bahwa pemerintahan Islam masih eksis pada masa modern. Umat Islam sadar akan ketertinggalannya oleh Barat. Umat Islam bangkit untuk mencapai kejayaannya, sebagaimana terjadi pada masa klasik. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa kajian sejarah peradaban Islam memiliki ciri-ciri objektif, logis, sistematif. Oleh karena itu, maka sejarah peradaban Islam termaksud ke dalam ilmu pengetahuan. Dasar-dasar peradaban Islam. Umat Islam mencapai puncak keemasan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa tersebut tumbuh dan berkembang berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, tanpa adanya dualisme. Oleh karena itu, umat Islam memiliki peradaban yang tinggi pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Peradaban yang tinggi itu dihasilkan oleh umat Islam setelah melewati perjalanan panjang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dasar-dasar yang merupakan pondasi umat Islam sehingga dapat menggerakkannya untuk berkarya dalam kehidupan dunia ini dan menghasilkan peradaban Islam adalah 1. Iman, merupakan keyakinan yang dimiliki setiap manusia. Rasulullah SAW sebagai peletak dasar pembawa risalah Islam yang mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berkat kegigihan perjuangannya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil menegakkan Islam, agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin di muka ini. Kini sebagian besar umat manusia dari berbagai penjuru dunia telah memilih Islam sebagai panutannya. Dengan keimanannya, umat Islam mengisi hidupnya dengan tuntutan ilmu. 2. Ilmu merupakan pengetahuan yang dimiliki umat Islam yang bersumber pada Al-Quran, Al-Hadis, dengan keuletan dan semangat berijtihad menyebabkan timbulnya berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, filsafat, dan sains. Dengan ilmu-ilmu itu, umat Islam
mengekspresikan dirinya dan membaktikan hidupnya demi kemaslahatan umat manusia. Ketiga, amal merupakan sesuatu yang telah dihasilkan oleh umat Islam berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Sepanjang sejarah, umat Islam telah menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya angka 0 aljabar oleh Al-Khawarizmi yang sangat berpengaruh pada percepatan perubahan dunia, terutama kemajuan sains dan teknologi. Tokoh lainnya seperti Al-Razi dan Ibnu Sina, ahli kedokteran, Jabir Ibnu Hayyan, ahli ilmu kimia, Al-Biruni, ahli astronomi, Ibnu Haytham, ahli optik, Al-Khazini, ahli fisika, Zamakhsyari, ahli geografi, dan masih banyak lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Kami akan membuka sesi tanya jawab di grup mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.